Horas, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis di Matius 7 ayat 8. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau beserta dengan kami di hari-hari bahkan tahun yang lalu. Kami telah tiba di hari kedua tahun 2024. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah menyertai kami selama ini dengan berbagai-bagai rezeki-Mu, bahkan dengan apa yang tidak kami harapkan terjadi dalam hidup kami, Engkau mengaruniakannya bagi kami, sehingga hari ini menjadi begitu indah. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Matius 7 ayat 8, Yesus berkata demikian, sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Selamat tahun baru 2024. Setahun telah berlalu lagi dari hidup kita. Sesuai dengan umur kita, masing-masing kita mungkin merasa bahwa kita belum mendapatkan atau mencapai harapan kita masing-masing di tahun 2023. Hari ini belum tergenapi. Tetapi Yesus berkata, seperti yang telah kita simak tadi, ada 3 cara atau tahap mendapatkan apa yang jadi harapan kita masing-masing. Yang pertama adalah meminta dengan upah menerima. Sebagai penerima tentu harus sopan dan rendah hati. Yang kedua, mencari dengan upah mendapatkan. Sebagai seorang pencari tentunya harus teliti dan berdasar. Yang ketiga, mengetuk dengan upah pintu dibukakan. Sebagai pengetuk tentu berharap supaya dapat masuk, karena kalau terkunci pastilah tak dapat masuk. 2 hal pertama, meminta dan mencari, itu semua adalah sehubungan dengan apa yang kita tidak miliki. Dan mengetuk karena ada pembatas antara diri kita dan sang pemilik pintu itu. Yesus mengarahkan kita demikian, meminta dalam 3 hal. Yang pertama, kita harus terus-menerus meminta walaupun belum dijawab atau bahkan tidak dijawab. Ini merupakan bentuk integritas kita sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai anak Tuhan. Yang kedua adalah mencari. Ini juga berhubungan dengan kepemilikan. Kita mencari karena kita ingin memiliki sesuatu. Nah, mungkin sampai sekarang juga belum dapat atau bahkan tidak akan dapat. Ini mau menunjukkan ketekunan kita sebagai seorang pilihan Tuhan. Dan akhirnya adalah mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Saudara-saudara, mengetuk pintu biasanya terjadi ketika kita masuk ke sebuah rumah. Dalam rumah itu merupakan kerajaan kuasa dari pemilik rumah. Tak seorang pun dapat menikmati suasana di dalam jika tidak mengetuk. Oleh karena itu kita berharap sekali sebagai pengetuk, orang pemilik pintu berkenan membukakan pintu itu. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk terus mengetuk. Nah, pertanyaannya adalah sampai saat ini kita belum mendapatkan, belum menemukan, bahkan mungkin pintu belum dibukakan. Tetapi Tuhan mengatakan,
melakukannya terus-menerus. Yang kedua yang perlu dicatat adalah dalam hal meminta, pertanyaannya apakah ini sesuai dengan rencana kerajaan surga? Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Artinya Tuhanlah yang pemilik ciptaan, Tuhanlah pencipta atas diri kita, sehingga Tuhan berdaulat atas diri kita, bukan kita yang berdaulat atas kehendak Tuhan. Karenanya Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang ditekankan oleh Yesus. Oleh karena itu, di setiap permintaan kita, apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah itu seturut dengan rencana kerajaan surga? Karena kita hadir sesungguhnya di dunia ini adalah untuk menyatakan kerajaan surga. Sudah tahun 2024 sekarang, tetapi Tuhan belum menjawab permohonan-permohonan kita. Kita pun belum mencapai target kita. Ini bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Selamat melanjutkan hidup di tahun 2024. Tetaplah hidup dalam agenda dan target Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau berkenan menegur kami hari ini untuk hidup dalam agenda-Mu. Kiranya kami boleh hidup dalam rencana-Mu. Kiranya kami boleh hidup dalam target-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh tetap setia dengan panggilan kami sebagai umat pilihan, karena kami percaya Engkau punya rencana sendiri dengan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu rencana itu pastilah indah pada saatnya. Terima kasih Tuhan. Amin.